Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Duga. Hari ini kita di Duga itu darurat pendidikan, emergency. Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Duga beserta jajaran, yang saya hormati Pak Ketua DPR beserta jajaran, yang saya hormati tokoh-tokoh adat, agama, pemuda dan perempuan yang sedang terlibat dalam musrenbang Kabupaten Duga pada saat ini, yang hadir. Saya pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat perkenannya sehingga pada jam ini saya dapat berbicara dengan Bapak Ibu di Kabupaten Duga. Yang kedua, kita juga patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua masyarakat di Duga mengalami banyak situasi yang membuat kita kecewa, banyak keluarga kita korban, ya pengungsi di mana-mana. Tapi kami hari ini boleh hadir dalam satu spirit yang sama, kesatuan yang sama untuk membangun, untuk mencoba belajar dari semua kegagalan dan membuat sesuatu yang baru untuk suku dan negeri kita. Baik, saya diberi waktu 3 menit oleh Bapak Kepala Bapeda yang berkaitan dengan pekerjaan atau isu yang sedang kami kerjakan di lembaga kita, itu isu pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit informasi berkaitan dengan apa yang sedang kita kerjakan di Jayapura. Dan pertama-tama saya kali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Duga yang selalu mendukung kami, baik dalam doa maupun dana dan juga support. Ya, kalau bukan orang Duga yang dukung, atau pemerintah Duga yang baku dukung kami, siapa lagi? Dan karena itu pertama saya apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Duga. Baik, berbicara pendidikan ini seluruh negara di dunia ini, dia kuat, dia hebat, dia menguasai teknologi, semua itu karena pendidikan. Ya, negara itu kuat, sehat, cerdas itu karena pendidikan. Dan karena itu kita lihat di Indonesia, di Papua, dan di Kabupaten Duga kita paling yang terbelakang. Kalau saya lihat indeks prestasi manusia, ya, IPM, secara nasional maupun Papua. Dan hal ini membuat saya merasa tertantang untuk harus buat sesuatu. Dan upaya saya secara pribadi sedang saya kerjakan dengan teman-teman di Jayapura, yang Bapak Ibu sudah mendengar, yang kami baru saja launching Universitas Internasional Papua, yang mana programnya berbahasa Inggris dan semuanya dikerjakan oleh anak-anak Papua. Dan pada kesempatan ini, berkaitan dengan universitas ini, saya melihat, karena ini kita orang Duga yang memulai, kami yang di belakang, dianggap di belakang dan terbelakang itu yang mulai. Saya berharap pemerintah dan masyarakat Duga ambil peluang ini, terutama menyiapkan generasi mudanya, ya, karena
generasi muda kita orang Nduga itu adalah masa depan suku Nduga itu sendiri. Jadi kita harus investasikan fokus, baik anggaran, regulasi, fasilitas, itu kita harus secara konsisten harus kita siapkan. Karena kita boleh minoritas, ya kita boleh terbelakang, tapi kalau pendidikan kita juga tidak terurus, ya kita tidak akan pernah buat sesuatu, tidak akan pernah bersaing, tidak akan pernah maju. Dan karena itu saya meminta kepada Bapak Ibu, Pak Bupati, Bapak Kepala Bapeda untuk dalam musrenbang ini buat perencanaan pembangunan manusia suku Nduga yang terukur, agar siapapun bupati, siapapun pemimpin program pembangunan manusia ini sebuah program induk, atau bahasa Nduga bilang itu ombolak, ya, ombolak yang tidak boleh diganggu gugat, dia jalan terus, ya, karena itu tujuan hadirnya pemekaran untuk membangun orang Nduga. Itu tujuan hadirnya pemerintah Indonesia di Papua dan di Nduga, untuk membangun orang Papua, membangun orang suku Nduga. Jadi kita mesti harus kurangi hal-hal yang sifatnya tidak membangun manusia Nduga. Artinya kita perlu orang harus sehat, ya, itu kesehatan dikuatkan. Kita juga harus pastikan orang Nduga semua tinggal di dalam rumah. Kita juga pastikan mereka juga mendapat fasilitas kesehatan, ya, juga makanan yang cukup. Ya, tapi pendidikan kita harus kerja dua kalinya, karena kalau manusia Nduga itu sehat semua atau pintar semua, itu tidak ada yang sakit juga, atau tidak ada yang miskin juga, ya, atau tidak ada yang datang bikin kacau di mana-mana, ya. Jadi kita mesti harus fokus pada pendidikan, dan di sini saya mau berbagi beberapa rekomendasi yang saya coba tulis di sini. Ya, pertama itu dalam perencanaan atau musrenbang ini saya mau berpesan, pertama itu mesti harus menyusun rencana induk dan rencana aksi di bidang pendidikan di semua tingkatan pendidikan, baik SD, PAUD, ya, PAUD, SD, SMP, serta target untuk capainya harus terstruktur dan terukur. Ya, kemudian yang berikut menyusun data, ya, data dan informasi itu harus valid dan terkoneksi dengan data pokok pendidikan sebagai data utama nasional, agar menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pendidikan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang cerdas dan Papua yang cerdas dan Nduga yang cerdas. Kemudian yang berikut saya tekankan lagi di sini, menyusun kurikulum berbasis budaya sebagai jembatan atau bridging masuk pada kurikulum nasional yang menjadi dasar acuan kesetaraan pendidikan secara nasional, ya. Karena kurikulum kontekstual ini penting, karena kita membangun orang Nduga yang 100% mengerti siapa dia, gitu. Jangan kita bangun orang Nduga yang setengah-setengah, tidak mengerti budaya, tidak mengerti bahasa, atau dia pintar bahasa Inggris tapi tidak bisa bicara bahasa daerah, atau dia sekolah tinggi tapi tidak mengerti perasaan dan adat istiadat orang Nduga. Ini nanti manusia yang setengah-setengah, dan ke depan kita susah untuk mengarahkan orang-orang ini kalau sudah besar. Jadi saya pesan lagi, ini penting, mesti harus dibicarakan, bekerja sama dengan gereja, bekerja sama juga dengan lembaga adat, nilai-nilai adat yang nilai-nilai budaya, tatanan adat yang ada di Nduga, norma-norma itu mesti harus diajarkan anak-anak di PAUD, SD, SMP. Kemudian yang berikut, pemerintah harus membuka potensi, ya, dukungan dari berbagai pihak atau stakeholder support dalam rangka menyelesaikan darurat pendidikan di Nduga. Jadi
Saya sebut hari ini kita di Nduga itu darurat pendidikan, emergency. Jadi kalau emergency darurat itu kita tidak bisa lama-lama, kita tidak bisa tawar-tawar, kita harus selesaikan. Nah, kemudian pemerintah juga, saya berharap pola komunikasi dan koordinasi antar pemerintah secara kelembagaan, pusat, provinsi, kabupaten, dan universitas atau pendonor-pendonor perlu ditingkatkan, dan harus ada terobosan besar dan terukur. Artinya pemerintah ini walaupun semua fasilitas finansialnya ada, tapi harus buka diri. Misalnya kerjasama dengan Freeport, kerjasama dengan UNICEF, ya, badan-badan PBB yang ada di sini. Orang UNICEF atau donor-donor itu mau bantu itu berdasarkan data, informasi yang jelas. Kalau pemerintah kita siapkan, itu mereka bisa kolaborasi. Ya, di sini maksud saya harus kita buka diri yang namanya berurusan dengan pendidikan dan kesehatan, karena ini HAM, kesehatan itu HAM, pendidikan itu HAM. Jadi kalau kita tidak promosi, kita tidak menyuarakan, orang di luar sana juga tidak akan bantu kita. Nah, yang berikut ya, yang terakhir yang penting sekali menurut saya, kalau bisa semua SD yang ada di Kabupaten Nduga itu, kan kita tidak banyak SD-nya, bisa tidak pemerintah Nduga buat asrama, dikumpulkan di satu tempat saja, ya, buat asrama, anak-anak SD-nya ditampung situ, pemerintah membiayai makan minumnya, ya, terus dari situ SMP, SMA, dan seterusnya. Karena saya lihat selama ini anak-anak SD itu, memang SD kita hampir setiap distrik itu ada, mereka selesai SD, mau masuk SMP, SMP-nya terbatas, SMP-nya mungkin 2 atau 3 saja itu. Jadi sekian banyak anak-anak yang tamat SD dari masing-masing distrik itu tidak bisa terserap di SMP, yang apalagi jaraknya jauh-jauh. Jadi anak-anak SD yang banyak itu tidak terserap di SMP. Ya, misalnya SD itu misalnya 500 anak SD, ya, sudah lulus, tapi yang masuk di SMP, di 3 SMP atau 2 itu mungkin 100 orang saja. Nah, dari 100 itu kita punya SMA ada 2 atau 1 tuh. Nah, masuk di SMA mungkin 50 orang saja. Nah, terus dari SMA ke perguruan tinggi mungkin 10-20 orang saja. Jadi kita masih ada masalah di tingkat dasar. Nah, karena itu tadi saya minta buat SD, SMP, SMA yang terintegrasi dengan asrama-asramanya. Nah, sehingga anak-anak ini setelah selesai SD langsung jumlah yang sama. Misalnya kalau 100 selesai di SD, 100 juga masuk SMP, 100 juga SMA, 100 juga ke perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu baru kami bisa melihat orang Nduga itu sedang maju. Kalau sekarang saya lihat banyak pengangguran anak-anak SD, SMP, dan SMA. Jadi kita punya masa depan Nduga itu tidak ada. Ya, mayoritas generasi muda hari ini, khusus suku Nduga itu tidak kuliah, tidak sekolah. Jadi kita tidak ada masa depan, Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi, kita tidak ada masa depan karena mereka ini terbanyak jumlah mereka. Ya. Coba bayangkan yang terbanyak ini salah urut, ya, salah bina, ya, semuanya salah. Orang Nduga punya masa depan tuh salah semua. Tidak ada yang melanjutkan nilai-nilai orang Nduga di antara suku-suku lain di tanah Papua. Yang terakhir, kemarin saya dengan Pak Bupati sudah buat MOU. Ya, saya berharap melalui Musren Bank ini buat sebuah keputusan program khusus dengan kami di Papua Language Institute atau Universitas Internasional Papua untuk mengirim anak-anak suku Nduga
yang selesai SMA tahun 2019, 2021, ya 2021 dan 22, untuk kita bina 1 tahun bahasa Inggris, sains, ya, sains, matematika, fisika, kemudian character building atau personal development, lalu bahasa Rusia, bahasa Inggris, lalu kita akan arahkan masuk ke kampus Universitas Internasional Papua, tapi juga sebagian yang bagus-bagus kita akan kirim ke Rusia melalui beasiswa di sana. Jadi pemerintah juga punya tanggung jawab membantu kami, dukung kami, kirim anak-anak ini, fasilitasnya disiapkan, makan minum disiapkan, nanti saya siapkan atau kami siapkan guru-gurunya, pengawal program-programnya. Untuk paling tidak saya mau lihat tahun pertama ini di Universitas Internasional Papua orang juga harus 100 orang. Karena apa? Ini kita yang memulai. Jadi kita harus ambil alih duluan. Ya, kita boleh bilang terbelakang, bodoh, tapi ya kita harus jalan terus, tidak boleh mundur. Ya, kita jalan pelan, tapi tidak boleh mundur, jalan terus. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat bermusrenbang. Wiwau wah wah wah.